Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri Hadianto dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah kabel jaringan, yaitu kabel strike dan kabel cross. Kabel strike sendiri adalah kabel yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, contohnya antara switch dengan PC atau laptop. Sedangkan kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, contohnya untuk menghubungkan router dengan router. Untuk membuat kabel jaringan strike dan cross di sini, pertama-tama yang harus disiapkan adalah kabel UTP. Selanjutnya crimping tools, RJ45 dan line tester. Pertama-tama untuk membuat kabel strike, yaitu mengupas terlebih dahulu kulit dari kabel UTP-nya dengan menggunakan crimping tool. Perkiraan atau pemotongannya disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah dipotong, lalu atur warna kabel yang akan dibuat. Contohnya, jika ingin membuat kabel strike, maka urutan kabelnya dimulai dari kiri, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah mengatur warna pada kabel tersebut, lalu ratakan kabelnya. Selanjutnya potong sesuai dengan kebutuhan atau sesuaikan dengan panjang RJ45-nya. Diusahakan tidak sampai terlalu panjang atau tidak terlalu pendek, agar dapat mengunci di bagian RJ45-nya, seperti contoh pada kabel berikut. Ini sudah masuk antara warna kabelnya dan kulit kabelnya sedikit masuk ke dalam. Setelah kabel masuk ke RJ45, selanjutnya dicek kembali apakah kabel tersebut sudah benar pemasangannya atau urutannya. Jika benar, maka langsung crimping RJ45-nya menggunakan crimping tool. Selanjutnya, jika membuat kabel strike, maka ujung kabel yang satunya atau kabel yang kedua juga dibuat sama dengan kabel yang pertama, yaitu dengan warna putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah keduanya sudah dibuat, lalu tes menggunakan line tester dengan urutan lampu pada line tester, yaitu 1, 2, 3, 4 sampai 8 berurutan. Jika membuat kabel cross, maka urutan dari kabel yang satunya menggunakan urutan kabel strike, dan urutan yang kabel kedua menggunakan urutan kabel cross, yaitu putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Sama halnya dengan kabel strike pembuatannya. Jika selesai, maka dicoba menggunakan line tester dengan indikator lampu yang
urutan kabel cross lampunya berjalan secara acak, sedangkan yang urutan kabel strike urutannya 1 sampai 8 lampu hidup secara bergiliran. Mungkin cukup seperti itu penjelasan tentang bagaimana cara membuat kabel strike dan cross. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakan soal berikutnya, yaitu buatlah skema topologi jaringan beserta informasi IP address dan interface-nya atau server, switch, dan PC dengan daring host 25 dan IP server 192.168.6.6 atau 2 digit NIM belakang dibalik, contoh 01 dibalik menjadi 10. Kemudian di sini konfigurasi di HCP server dengan IP server tersebut pada poin kedua. Selanjutnya konfigurasi DNS server dengan IP server tersebut pada poin kedua, dan buatlah tampilan webnya semenarik mungkin. Langsung saja kita buat topologi dan lakukan konfigurasi pada Cisco Packet Tracer. Pertama yaitu buat topologi jaringan, yang dimana di sini ada syarat soal, yaitu menggunakan ring host 25, jadi minimal kliennya yaitu 25 klien. Sini langsung saja kita buat topologinya dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama yaitu di sini saya memasukkan sebuah server. Selanjutnya switch. Selanjutnya kita masukkan PC. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tadi di soal membutuhkan 25 klien, maka kita akan memasukkan 25 PC, atau bisa jadi lebih dikarenakan soal memberikan minimal 25 klien. Di sini saya sudah menyediakan topologi yang sudah dibuat dengan menggunakan 26 klien, 26 klien dengan menggunakan 2 switch dan 1 server. Untuk mempersingkat waktu, maka di sini saya langsung saja konfigurasi di HCP server dengan DNS server. Pertama-tama yaitu klik pada bagian server, lalu klik config, lalu face ethernet. Selanjutnya masukkan IP yang ingin dimasukkan seperti contoh tadi di soal, yaitu 192.168.NIM 2 digit NIM, yaitu NIM saya 111, maka 11.11 dengan subnet max 255.255.255.0 atau /24. Selanjutnya klik service. Setelah di menu service, lalu klik di HCP. Selanjutnya
kita bisa memberi nama pada server sesuai dengan ketentuan kita, atau name pool atau pool nama dari DHCP server yang akan kita konfigurasi. Contohnya seperti di layar. Di sini saya memberi nama server UTS, lalu gateway yang ingin diberikan atau dipasang, atau IP gateway atau gerbang untuk DHCP servernya. Di sini saya memasukkan 192.168.11.254 atau host terakhir. Di sini selanjutnya masukkan IP DNS server agar kita bisa langsung melakukan sebuah konfigurasi DNS server. Di sini saya langsung memasukkan dengan name 192.168.11.11. Selanjutnya masukkan start IP address. Di sini start IP address dimasukkan sesuai dengan apa yang kita mau. Contohnya 192 di sini 168.11.3. Maka nanti yang akan IP yang akan dimulai dari IP 192.168.11.3 dengan slash atau subnet max 255.255.255.0 atau slash 24. Nah, selanjutnya maksimum number of user. Di sini ya maksudnya adalah batas maksimum user. Sesuai dengan ketentuan soal, maka maksimum atau minimum pada soal tadi yaitu 25. Di sini saya memakai 26 user. Setelah memasukkan semua IP pada kolom DHCP di sini, lalu kita klik add atau add. Selanjutnya kita klik DNS. Klik DNS lalu masukkan name atau nama DNS server yang akan kita buat. Seperti contoh di sini yaitu zainuri.net. Selanjutnya IP address dari DNS servernya. Di sini sesuai dengan ketentuan soal, maka di sini saya buat 192.168.11.11. Selanjutnya setelah selesai, lalu kita save atau add. Nah, selanjutnya setelah konfigurasi DHCP dan DNS selesai, maka kita bisa mengatur. Tidak lupa untuk meng-on-kan pada tab DNS servernya. Selanjutnya atur tampilan webnya dengan cara klik HTTP pada kolom service TTP, lalu klik edit pada bagian index.html. Selanjutnya kita bisa memasukkan tampilan web sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memasukkan web atau tampilan web, yaitu tampilan identitas atau biodata dari saya sendiri. Untuk bahasa pemrogramannya di sini yaitu menggunakan HTML. Setelah memasukkan tampilan webnya, lalu kita klik save. Yes. Selanjutnya konfigurasi pada server atau tampilan server DHCP, DNS dan tampilan webnya
Selesai, maka klik desktop, lalu IP configuration, lalu di sini bisa DHCP, klik DHCP. Desktop, kita bisa memasukkan IP-nya T11. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP pada kliennya. Klik pada PC, contohnya di sini pada PC 0, lalu klik desktop. Selanjutnya klik IP configuration, lalu klik DHCP, maka otomatis IP address di sini akan terisi dengan otomatis. IP mulai dari IP address, subnet mask, default gateway, dan juga DNS servernya akan otomatis terisi dengan otomatis. Nah, selanjutnya lakukan pada semua PC yang ada pada topologi tersebut dengan cara klik klik PC, lalu pilih desktop, lalu klik DHCP, maka otomatis IP akan terisi. Nah, setelah IP terisi atau sudah dikonfigurasi pada kliennya, maka kita bisa melakukan sebuah tes atau simple PDU, menggunakan simple PDU atau dengan menggunakan CMD untuk memastikan apakah konfigurasi ini setelah sukses atau ada error. Dengan cara klik simple PDU, lalu klik pada server, lalu klik pada klien yang dituju. Nah, jika konfigurasi ini benar, maka indikatornya adalah pada layar bawah terdapat bacaan atau indikator successful. Nah, selanjutnya kita tes apakah konfigurasi DNS server benar atau error. Nah, dengan cara memasukkan nama DNS server yang tadi dimasukkan, lalu klik go. Nah, jika konfigurasi benar, maka indikatornya adalah tampilan web yang kita buat akan tampil pada kolom web browser yang kita masukkan pada klien atau PC yang sudah dikonfigurasi. Contohnya di sini saya menampilkan sebuah biodata dengan tampilan riwayat hidup, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Setelah konfigurasi ini selesai atau klien semua sudah dikonfigurasi secara DHCP, maka otomatis semua klien dapat melakukan sebuah pengiriman data dengan menggunakan simple PDU. Contohnya di sini dari suite kedua ke suite pertama.
maka indikatornya adalah successful. Nah, sama halnya dengan DNS server, kita dapat mengonfigurasi DNS server menggunakan semua PC yang ada pada topologi ini. Mungkin cukup sekian video atau penjelasan mengenai soal atau pengerjaan soal UTS praktikum jaringan komputer kelompok 1 atau soal A NIM ganjil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.